semuanya. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pembelajaran matematika di SD. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Echa Wardani dengan NIM 2411110298. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Askia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar matematika yang telah saya susun untuk fase A kelas 2 di SD Negeri 14 Nansabaris. Fokus pada materi pada modul ini adalah analisis data dan peluang. Bab 8 berbagai diagram. Topik yang saya ambil yaitu tentang diagram torus. Secara spesifik mengenai membuat dan membaca diagram torus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pembukaan. Nah, filosofi dasar dari modul ini berakar pada karakteristik peserta didik kelas 2 yang berada pada tahap operasional konkret. Anak-anak usia 7 hingga 8 tahun belajar paling efektif melalui benda nyata dan aktivitas langsung. Oleh karena itu, modul yang saya rancang ini bukan sekadar agar siswa menghitung angka, melainkan agar mereka mengalami sendiri bagaimana data di sekitarnya dikelompokkan per 5 menggunakan garis lurus dan dimaknai untuk menyelesaikan masalah nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada metode dan sintaks problem based learning atau PBL. Nah, di sini untuk mewujudkan deep learning tersebut, modul yang saya buat ini menerapkan pada model problem based learning atau PBL. Nah, proses pembelajarannya dibagi ke dalam 5 tahapan inti. Yang pertama, orientasi masalah. Nah, pada orientasi masalah ini, pembelajaran dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah kontekstual, yaitu membantu tokoh bernama Bu Sari dalam mengelola data usahanya menggunakan diagram torus. Nah, yang kedua, mengorganisasikan siswa. Siswa ini dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi secara aktif dan berkolaborasi. Nah, yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Nah, pada tahapan ini, saya selaku guru, saya akan mendampingi siswa saya untuk melakukan aktivitas langsung menggunakan media konkret untuk menghitung total data dengan pengelompokan kelipatan 5. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, pada setiap kelompok itu diarahkan untuk membuat dan membaca diagram torus sederhana yang rapi. Lalu siswa itu diminta untuk mempresentasikan kesimpulan mereka di depan kelas. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Di akhir proses, saya selaku guru, kami bersama mengevaluasi pemecahan masalah yang telah dilakukan dan memantapkan pemahaman konsep siswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang demonstrasi ekosistem digital dan asesmen. Nah, selain menggunakan media konkret, modul yang saya buat ini juga mengintegrasikan ekosistem digital untuk mengoptimalkan asesmen. Pada bagian asesmen sumatif di akhir pertemuan, siswa itu akan diajak menggunakan platform web Whiteground. Melalui tautan yang interaktif yang saya buat di modul ajar saya itu, yang sudah disediakan di modul, siswa akan mengerjakan 10 butir soal pilihan ganda interaktif. Nah, di situ level kognitif soal ini dirancang secara bertahap, mulai dari C1 hingga C4.
di mana siswa itu ditantang untuk mengidentifikasi simbol, membaca jumlah data, hingga memecahkan suatu masalah kompleks sehari tadi menggunakan kesimpulan dari diagram torus tadi. Nah, bagian terakhir itu yaitu bagian penutup. Saya akan menjelaskan pada bagian penutup yang saya buat di modul ajar itu. Sebagai penutup, modul yang saya buat itu menekankan pentingnya proses refleksi. Di akhir sesi pembelajaran, saya menerapkan rubrik penilaian komprehensif untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Mulai dari kategori perlu bimbingan hingga sangat baik. Dengan refleksi ini, kita dapat melihat sejauh mana siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi benar-benar menguasai konsep analisis data secara mendalam. Demikian presentasi video dari saya mengenai analisis modul ajar matematika diagram torus. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta rekan-rekan semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.